Jadwal lengkap Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Piala AFF U19 akan digelar di Indonesia pada 2 hingga 15 Juli yang akan datang. Siaran langsung di Indosiar dan live streaming di video. Setelah menjadi juara pada edisi 2013 lalu, Timnas Indonesia belum mampu merebut gelar Piala AFF U19 lagi. Pada edisi 2019, Garuda Muda kandas di babak semifinal. Bagus Kahvi dan kolega kalah 4-3 dari Malaysia. Pada edisi 2019, Australia tampil sebagai juara. Namun Australia tidak akan ambil bagian pada Piala AFF U19 2022. Walau tanpa Australia, persaingan Piala AFF U19 diyakini masih sangat sengit. Indonesia akan berada di grup yang sangat sulit pada Piala AFF U19 2022. Sebab Ronaldo Kuate dan kolega akan berjumpa lawan berat seperti Thailand dan Vietnam pada fase grup. Thailand adalah negara dengan gelar Piala AFF U19 paling banyak, 5 kali. Piala AFF U19 2022 diikuti 11 tim dan dibagi menjadi 2 grup. Jadi akan ada satu grup yang dihuni 6 tim dan grup lain dihuni dengan 5 tim. Grup A akan diikuti 6 tim, termasuk Timnas Indonesia. Di grup A ada Indonesia, Myanmar, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina. Sementara di grup B ada Malaysia, Laos, Timur Leste, Kamboja, dan Singapura. Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF U19. Sabtu, 2 Juli 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Vietnam versus Indonesia, Stadion Patriot Candrabaga. Senin 4 Juli 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Indonesia versus Brunei Darussalam, Stadion Patriot Candrabaga. Rabu 6 Juli 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Indonesia versus Thailand, Stadion Patriot Candrabaga. Jumat 8 Juli 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Filipina versus Indonesia, Stadion Patriot Candrabaga. Minggu 10 Juli 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Indonesia versus Myanmar, Stadion Patriot Candrabaga. Berpotensi hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Park Hang-seo siap pertaruhkan harga diri lawan Shin Tae-yong. Pelatih Vietnam Park Hang-seo menegaskan siap melindungi harga dirinya jika berjumpa dengan Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Selain Timnas Indonesia, Vietnam juga bisa berpotensi menghadapi 2 wakil Asia Tenggara lainnya, yaitu Malaysia dan Thailand. Akan tetapi, laga melawan Timnas Indonesia dan Malaysia akan menjadi tantangan yang berbeda bagi Park Hang-seo, sebab kedua negara itu kini dilatih oleh rekan senegaranya. Maka dari itu, Park Hang-seo sudah tidak sabar lagi jika nantinya akan menghadapi Timnas Indonesia atau Malaysia. Ia siap melindungi harga dirinya. Saya tidak tahu apakah saya melatih Vietnam sampai Piala Asia tahun depan. Tapi yang terpenting, saya akan melakukan yang terbaik dalam konfrontasi melawan pelatih Korea Selatan kapan saja, ucap Park Hang-seo. Masing-masing mereka mewakili negara lain adalah hal yang bijaksana untuk menggunakan semua kekuatan demi melindungi harga dirimu, imbuhnya. Lebih lanjut, pelatih berusia 64 tahun ini memuji performa Shin Tae-yong dan Kim Pan-gon yang berhasil membawa timnya sukses ke Piala Asia 2023. Keduanya adalah pelatih yang hebat. Shin Tae-yong sangat baik di Indonesia. Kim Pan-gon yang baru melatih, tapi dia berhasil mencapai prestasi baik di Malaysia, ucap pelatih Vietnam ini. Elkan Bagot sanjung kejeniusan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Dukungan untuk Shin Tae-yong agar terus menjadi pelatih Timnas Indonesia senior tidak hanya disampaikan oleh fans Merah Putih saja. Para pemainnya seperti Elkan Bagot pun mengakui jika juru taktik asal Korea Selatan itu pantas mempertahankan jabatannya yang sempat terancam dicabut oleh Ketua PSSI Iwan Bule. Bagot mengemukakan jika Shin Tae-yong adalah peracik strategi yang handal. Analisa yang ia lakukan begitu detail hingga memudahkan pemain untuk memahaminya. Saat memimpin sesi pertemuan, Shin Tae-yong berusaha sebaik mungkin untuk tidak melewatkan satupun pembahasan demi mengeluarkan performa terbaik anak-anak asuhnya. Menurut saya, Shin Tae-yong adalah pelatih yang sangat runut. Contohnya saja ketika ia melakukan meeting analisis dan semua detail didiskusikan, beber Elkan Bagot pada PSSI TV. Itu bagus, karena tandanya ia ingin pemain bermain dengan optimal, dengan juga lebih mudah untuk menjelaskan instruksi di lapangan.
tambah pemain Akademi Ipswich Town tersebut. 30 pemain dipanggil masuk skuad timnas U19 untuk Piala AFF 2022. PSSI mengumumkan nama pemain yang dipanggil untuk persiapan Piala AFF U19 2022. Total sebanyak 30 nama akan mengikuti pemusatan latihan. Mayoritas nama yang dipanggil kali ini merupakan skuad yang sebelumnya berlaga di tahun lengkap bulan ini. Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh termasuk di daftar tersebut. Kedua pemain ini belakangan memang menjadi langganan pelatih Shin Tae-yong. Marcelino bahkan sudah masuk di timnas senior dan turut memberikan kontribusi saat Indonesia mendapatkan tiket putaran final ke Piala Asia 2023. Nantinya, Marcelino dan kawan-kawan akan mengikuti pemusatan latihan di Jakarta dari 20 sampai 30 Juni. Mereka mendapat jeda 2 hari setelah itu sebelum memainkan pertandingan perdana pada grup A. Berikut 30 nama yang dipanggil. Ahmad Rusadi, Alexandro Felix Kamuru, Alfrianto Niko, Altaf Indi, Arhan Fikri, Cahya Supriyadi, Dimas Juliono, Dimas Maulana, Edgard Amping, Erlangga Setio, Ferdian Syah Cecep, Rezi Al-Hudaifi, Hoki Caraka, Kadek Arel, Kakang Rudianto, Marcel Yanwar, Marcelino Ferdinand, Mikael Alfredo Tata, Muhammad Faiz, Muhammad Ferrari, Muhammad Rafli, Rabani Tasnim, Raski Syahwal, Raka Cahyana, Razal Fahrezi, Riki Pratama, Ronaldo Kuateh, Subhan Fajri, Yogi Hermawan, dan Zanadin Faris.